Salam Corsa. Kita ketemu lagi dalam acara Security First. Dan kali ini saya akan membahas loss prevention bagian terakhir atau bagian ketiga. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa loss prevention itu harus diterapkan melalui sistem kontrol di mana ada 3 faktor utama yang mendukung pelaksanaan program loss prevention. Pertama, kita harus memiliki uraian tugas yang mengatur tugas umum dan khusus dari setiap personil sebagai loss prevention officer. Yang kedua adalah menyusun pedoman pelaksanaan operasi atau standard operating procedure dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah menyusun alur kerja dalam bentuk flowchart. Sehingga dengan flowchart sangat mudah untuk diingat urutan tatanan dari A ke B ke C sampai dengan proses akhir pelaksanaan membangun sebuah loss prevention. Bagaimana kita melakukan penerapan sistem kontrol atau pengawasan di dalam loss prevention? Maka terbagi dalam 3 tahapan besar. Pertama, adanya tahap perencanaan. Kedua, adanya tahap pengawasan. Ketiga, adanya tahap pengontrolan. Apa yang kita lakukan di dalam tahapan pertama dalam perencanaan? Kalau seandainya kita sedang melakukan proses rekrutmen, new recruitment, maka LP sudah bisa diterapkan. Maka di tahap pertama di perencanaan yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses seleksi karyawan dengan cara yang baik dan benar, menyusun standar operating prosedur dan alur kerja yang baik dan benar, membangun sebuah rencana kegiatan, rencana anggaran kegiatan, serta rencana penggunaan alat dan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Di tahap 2, pengawasan, maka harus tergambar dengan jelas tentang uraian kerja dan tugas personil. Lalu kita melakukan sosialisasi serta penerapan program dimaksud. Dan yang paling penting berikutnya adalah jangan lupa membuat catatan pelaksanaan progres dari pekerjaan kita, laporan penggunaan biaya, serta catatan penggunaan. Di tahap 3, di pengontrolan, apa yang perlu kita lakukan? Kita melakukan evaluasi kerja, internal audit dan evaluasi sistem, laporan kegiatan, internal audit, ini dari sisi accounting, dan melakukan inventarisasi. Pada akhirnya, sistem loss prevention itu ada beberapa hal yang menjadi catatan. Ada loss prevention yang bisa kita avoid, kita hindari. Ada yang bisa kita reduce, kita kurangi atau kita tekan. Dan ada yang kita harus accept, kita harus terima. Di mana dalam konteks ini masuk dalam kategori risk appetite atau risk tolerance. Dan ada yang bisa kita transfer. Tergantung dari permasalahannya apa. Saya ingin memberi contoh bagaimana kita membangun sebuah loss prevention. Contohnya saya akan buat warehousing. Di flowchart warehousing, maka bagaimana sebuah proses berlangsung membangun sebuah sistem di dalam warehousing. Pertama tentunya adanya permintaan pasar. Dengan adanya permintaan pasar, maka kita ada permintaan atas raw material. Dari permintaan pasar tersebut kita akan berpindah, barang kita pesan, barang kita minta, lalu masuk ke gudang material. Di gudang material, di situ ada pendataan barang masuk dan ada pendataan barang keluar. Kapan barang keluar? Pada saat ada permintaan proses produksi. Maka gudang material akan mendata sebagai barang keluar. Dan proses produksi baru saja dimulai. Di proses produksi ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Barangnya sesuai
tidak ada cacat atau barangnya tidak sesuai. Di sini dilakukan quality assurance atas barang. Dalam konteks quality assurance, kita sudah mampu melihat apakah terjadi potential loss. Setelah QA lewat, maka barang-barang tersebut yang lolos quality assurance itu akan masuk ke gudang hasil produksi. Lalu di gudang hasil produksi, barang dalam kondisi baik itu siap dipasarkan. Ada 6 bisnis proses yang terjadi di warehousing, kurang lebih bisa ditambahkan. Tapi setiap poin, dari poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, semuanya memiliki potensi loss. The potential of loss. Bagaimana kita membangun dari mulai dilakukan adanya permintaan atau kebutuhan pasar dengan menerbitkan purchase request sampai penerbitan purchase order. Bagaimana barang diterima. Bagaimana barang diterima dan dicek kondisinya baik. Masuk ke gudang itu juga dilakukan. Prosedur masuk gudang. Sistem apa yang dipergunakan di gudang. Apakah mempergunakan FIFO, first in first out, atau LIFO, last in first out. Lalu proses produksi. Di proses produksi ada tahapan-tahapan lagi. Setiap tahapan-tahapan di proses produksi harus mampu kita lakukan pengecekan, tidak terjadi kesalahan produksi. Karena begitu terjadi kesalahan produksi, maka loss sudah pasti akan terjadi. Lalu masuk quality assurance, memastikan barang itu memang memiliki kualitas, sehingga barang tersebut akan masuk ke gudang hasil produksi, lalu selanjutnya pemasaran. Coba rekan-rekan sekalian bayangkan, jika the potential loss itu terjadi sejak awal, maka berapa yang hilang? Kehilangannya cukup besar. Apalagi kita sudah masuk di dalam konteks poin 6 di pemasaran, maka ada potensi yang sangat besar di mana revenue itu akan menurun jauh, dan yang paling berat adalah brand image. Karena adanya permintaan pasar dan kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ini akan membuat nama dari barang atau brand image-nya akan terganggu. Bagaimana kita menerapkan program loss prevention sehingga program ini dapat berjalan dengan baik? Ada beberapa key element of security program atau elemen-elemen utama dari program keamanan yang harus kita pahami betul. Pertama, kita harus memiliki informasi yang cukup. Kedua, kita harus mempunyai pengarahan atau petunjuk. Yang ketiga adalah independensi. Keempat, kooperatif. Kelima, kita harus termonitor atau terawasi. Keenam, kita lakukan secara konsisten. Ketujuh, unpredictable. Kita harus tidak dapat diprediksi. Lalu fokus atau konsentrasi dan mengapresiasi tentunya di poin 9, dan yang ke-10 adalah acceptable, dapat diterima. Maka dalam penerapan loss prevention ada langkah-langkah sukses pengimplementasian yang biasanya dilakukan oleh pimpinan di Departemen Security, bahwa seorang manajer haruslah bertanggung jawab untuk pencegahan kehilangan dan mampu mensosialisasikan serta dapat diterima orang lain. Apalagi yang perlu dilakukan oleh seorang manajer adalah prioritas utamanya adalah peningkatan kemampuan security. Jadi seorang pimpinan harus mampu menularkan keilmuannya dan melakukan peningkatan kemampuan kepada anggotanya, karena program ini bukan hanya diketahui oleh pimpinan saja. Apalagi yang perlu kita lakukan adalah selalu berupaya mendapatkan informasi akurat dari orang lain maupun dari sistem terhadap perkembangan-perkembangan yang perlu terjadi. Yang terakhir adalah pastikan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga yang terlatih di bidangnya dan memahami tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga dengan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer, maka tugas para manajer ini adalah melatih mengembangkan staf tentang prosedur dan sistem pencegahan kehilangan,
membangun komunikasi dan hubungan kerjasama divisi lain dan instansi terkait, mengevaluasi dan mengembangkan sistem pencegahan kehilangan yang inovatif, menjadi panutan dan contoh sikap yang baik dalam penerapan strategi sistem pencegahan kehilangan. Sehingga penerapan loss prevention yang perlu kita lakukan dan perlu kita terapkan, kita harus tahu betul bahwa kerugian dalam berbagai bentuk sangat ditakuti oleh kebanyakan orang, terutama kalangan dunia usaha. Kerugian dimulai dari hal kecil sampai besar, dapat berupa materi atau non-materi. Oleh karena itu, banyak orang ataupun perusahaan mempersiapkan berbagai cara untuk mengamankan aset pribadi maupun perusahaannya. Pencegahan kerugian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain mulai dari menentukan filosofi kerja, yaitu dari aset sumber daya manusia, reward, punishment, sampai menerapkan sistem kontrol terhadapnya. Tiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda disesuaikan dengan bidang usahanya serta karakteristik dari proyek tersebut. Namun, kata kunci untuk keberhasilan membangun sistem loss prevention tidak terlepas dari adanya 4 elemen yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung keberhasilan rencana pencegahan kehilangan, kerusakan, kerugian, bahkan penyusutan. Yang terpenting, yang pertama adalah dukungan penuh dari pimpinan puncak. Yang kedua, sikap dan perilaku positif karyawan. Yang ketiga, menggunakan secara maksimum semua sumber daya yang ada. Dan yang keempat, membangun kombinasi sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan terukur dalam upaya pencegahan kehilangan, kerusakan, penyusutan, penggelapan dengan melakukan evaluasi secara konsisten, berjenjang, dan terus-menerus. Maka, jika kita terapkan apa yang telah saya sampaikan di materi saya, loss prevention bagian 1, loss prevention bagian 2, dan saat ini adalah bagian 3, ini akan membangun sebuah sistem yang mampu memitigasi risiko sampai titik terendah. Demikianlah penjelasan akhir dari loss prevention. Saksikan terus channel, like, subscribe, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam Korsa.